Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 4 Desember. Ada ya lumayan yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dengan memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Kita akan coba untuk bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG koreksi tipis, wajar karena ini adalah resist yang beberapa minggu yang lalu gagal dilewati sebelum IHSG turun ke bawah 7.100. Inilah resist penentu, ya, resist penentu yang mana jika resist ini dilewati, ya, IHSG ya semakin terkonfirmasi untuk menguji tren turun jangka pendek atau wave 4 dengan target 7.512 itu untuk target selanjutnya, ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari mungkin ini adalah pengujian, ya, mungkin ada koreksi dulu, itu adalah wajar sampai dengan mungkin di 7.220 penurunan ke situ masih dalam proses pengujian. Baik, sementara ini belum ada perubahan, proses window dressing masih berjalan seperti yang kami sampaikan di akhir bulan November yang lalu. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mohon analisa BTPS untuk swing, apakah sekarang sudah konfirmasi swing naik, berapa risk rewardnya? Oke, kita lihat. Oke, untuk kita lihat dari sini saat ini sedang menguji resist 915 yang mana ini adalah penurunan dari pullback dari tren turun jangka panjang. Nah, potensi swing ini sebenarnya baru terkonfirmasi jika BTPS bisa naik di atas 950, ya, itu adalah resist yang gagal dilewati pada saat minggu lalu, ya, dimana kita juga di private trading room cut loss, ya, beberapa hari yang lalu gitu, ya. Kemudian sahamnya ini turun dan hari ini naik, saya lihat belum ada buyback untuk BTPS, jadi mungkin masih menunggu konfirmasi di 950. Nah, nanti kalau misalkan BTPS sudah bisa naik dan tutup di atas 950, probabilitas untuk naik itu akan menjadi lebih besar, ya, dalam proses turun menuju target turun selanjutnya. Ini ada potensi untuk pullback setidak-tidaknya ke 10.15 sampai dengan di 1.100 gitu, ya. Jadi secara risk reward jika Anda beli di harga 950, potensi swingnya paling tidak di 7%. Kemudian lanjutannya bisa sampai dengan 16%. Ya, dengan risk bisa Anda batasi seketat mungkin di 915 di harga resist yang sedang diuji saat ini, ya. 915 atau 910 itu masih di bawah 4%. Begitu, ya. Lanjut, ya. Cukup panjang nih, ya. Pak Yusuf, apa benar kata Pak Presiden kalau kita trader kecil pasti kalah sama bandar? Mohon pandangannya karena saya rencana mau trading tahun 2025 bersama PTR. Alhamdulillah Pirs bisa kasih saya tambahan modal untuk belajar trading. Sulit, ya, untuk menjawab kita ini menang atau kalah dengan bandar. Saya sedikit agak, ya, gimana, ya, dengan menyebut kata bandar itu terus terang itu agak kurang, ya, buat saya, ya, kurang pas gitu, ya. Mungkin price maker gitu, ya. Tentu saja price maker ya yang namanya yang mengatur harga, ya, tentu saja harusnya mereka, ya, tentunya menang, tapi bukan berarti kami yang, ya, sebagai trader ataupun investor kecil bukan berarti tidak bisa profit, ya. Menang dan kalah menurut saya sulit untuk diukur, ya, dibandingkan gitu, ya, karena kita juga tidak tahu bandar itu yang mana gitu, ya.
bandar itu seperti apa kinerjanya kan kita tidak tahu gitu ya. Tetapi kalau kita bicara kinerja ya, hasil dari trading maupun investasi ya, biasanya kita menggunakan benchmark ya market ISG gitu ya. Jadi kalau kalah atau menang dengan price maker, saya sulit untuk menjawabnya karena saya tidak ada patokan benchmark ini price maker dan ini retail gitu ya. Tapi kalau Anda selama ini kan kita selalu memposisikan diri sebagai memang kita trader kecil, kita investor kecil, hanyalah butiran debu, tetapi Anda bisa lihat bagaimana kinerja untuk trading ya. Untuk trading seperti ini. Kita tidak mengcompare dengan price maker, kita mengcompare dengan benchmark market ya secara umum ya, ISG gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini kinerja kami ya untuk trading ya, karena pertanyaan trading ya seperti ini kinerjanya. Perbandingannya sejak 2017 kita punya kinerja 178%, kemudian ISG hanya 17% gitu ya. Tapi sekali lagi ISG ini mungkin ya tidak bisa menjadi patokan ini price maker ya. Kinerja price maker mungkin sulit untuk kita ukur kecuali kita kenal dengan price maker itu gitu ya. Price maker itu kinerjanya berapa baru kita bisa compare. Yang jelas ya, kita sebagai trader kecil, investor kecil ya, selalu saya tekankan menang dan kalah itu sebenarnya adalah melawan diri kita sendiri ya, melawan diri kita sendiri ya, melawan kinerja masa lalu kita ya. Bagaimana kinerja kita lebih baik hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Bagaimana hari ini kita harus lebih disiplin dibandingkan hari kemarin ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa menangkap peluang lebih baik dibandingkan hari kemarin, seperti itu ya. Kalau saya tidak pernah membandingkan dengan price maker. Jadi kalau Anda bertanya kepada kami bagaimana sebagai trader kecil, karena kami trader kecil ya, tapi kami sulit untuk menjawab itu ya, dan kami juga tidak merasa menjadi musuh dari price maker dan ataupun yang lain-lainnya yang mungkin sama dengan kami. Tidak, kita sama-sama memiliki peluang yang sama. Yang menjadi masalah adalah diri kita sendiri. Kita harus bisa melawan rasa malas, melawan rasa takut, melawan ketidakdisiplinan, melawan ketidakkonsistenan terhadap rencana investasi ataupun trading. Menurut saya itu lebih bisa kita ukur, lebih kita bisa pertanggungjawabkan, bisa kita laporkan ya, bisa kita improvisasi, evaluasi dari situ ya. Namun kalau sekali lagi saya tidak bisa menjawab pertanyaan terkait statement presiden ya. Ya, kita tidak mau menghakimi ini pernyataan salah atau benar ya. Anda bisa nilai sendiri benar atau salah ya, silahkan Anda nilai sendiri. Kalau sepengalaman saya sebagai trader kecil ya, sejauh ini kita tidak merasa kalah ataupun tidak merasa menang dengan price maker ya gitu. Tapi kita harus berusaha untuk menang melawan diri kita sendiri ya, direfleksikan dari kinerja yang selalu terjaga, selalu mempertahankan kedisiplinan, kekonsistensian dan sebagainya gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tetapi kalau price maker itu saya sulit untuk menjawab price maker dan sebagainya itu ya. Semoga jawaban saya ini sedikit ada memberikan gambaran ya. Kalau Anda pengen trading dengan private trading room ya, Anda tinggal ikuti saja saham yang direkomendasikan beserta dengan plannya, belajar disiplin, belajar konsisten. Kalau waktunya cut loss ya cut loss ya kan, beli 5 PV ya belinya 5 PV, disuruh beli 10 PV ya 10 PV ya. Ya tinggal ngikutin ya kalau di kami seperti itu. Yang tentunya hal tersebut sudah banyak kita pertimbangkan dari segi teknikal maupun strategi secara keseluruhan ya gitu ya. Kalau Anda sudah dapat modal untuk belajar ini ya, alhamdulillah ya. Dari hasil investasi ingin naik kelas menjadi mungkin trading, karena trading tentunya
bukan kelas yang lebih di atas daripada investasi, bukan, tetapi mungkin Anda akan mengalokasikan waktu yang lebih dibandingkan saat Anda hanya berinvestasi di peers ya gitu, karena ritme kemudian pola dari layanan peers ataupun peer dengan pola layanan kami di private trading room yang sangat jangka pendek tentu saja sangatlah berbeda, sehingga mungkin Anda bisa berhasil di peers, semoga saja di private trading room juga bisa lebih berhasil lagi. Itu doa saya seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira jawabannya. Mohon maaf apabila mungkin jawaban saya terkesan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena terus terang saja saya tidak bisa mengukur kinerja price maker. Lanjut ya. Tolong bahas saham LPPF buat invest layak atau tidak. Kemarin sudah saya bahas. Ya. Anda bisa temukan pembahasannya kemarin ini. Anda bisa buka Telegram ya, karena kalau pertanyaannya terkait investasi ya jawaban kami tidak akan berbeda ya. Nih kemarin ini ya. Oke. Mohon maaf, lanjut ya. Seperti itu ya. Silahkan Anda tonton pembahasannya. Tolong bahas MAHA untuk apa ini? Trading mungkin ya. Swing trade atau trend following ya. Swing trade mungkin ya. Oke. Kalau kita lihat di sini sahamnya secara teknikal cenderung konsolidasi ya. Jadi kalau kita mau trading di konsolidasi, swing trade terutama ya bisa, dengan catatan memang ruang konsolidasinya itu memang mencukupi untuk kita tradingkan ya. Cukup dan tidaknya ini sekali lagi memang setiap orang akan berbeda ya, tapi kita akan pergunakan parameter ya yang ada di private trading room, di mana saham harus bisa naik paling tidak di atas 10%. Oke. Potensi ke middle area itu 7% ya, dari harga terakhir 177 itu ke 100, kira-kira ke 188 sampai dengan 190. Karena di situ terakhir dia gagal lewat, ya berarti itu adalah resist middle area sekitar 6 sampai dengan 9%. Kalau berhasil ke resist konsolidasi selanjutnya yaitu di 206 itu 16%. Jadi apakah saham ini bisa untuk kita trading? Kan bisa ya, dengan stop loss ketat di 170 kira-kira ya, 172 itu low baru ya kalau dia turun ke situ, itu 2%. Jadi secara risk reward di harga saat ini menarik. Namun kita juga perlu tahu bahwa dalam trading itu kita harus tahu kondisinya seperti apa. Jika konsolidasi itu diikuti dengan penurunan transaksi, ya kita harus ekstra sabar menunggunya, gitu ya. Karena yang namanya naiknya harga saham itu kan harus ada partisipasi. Nah, ketika volume transaksinya itu sepi, ya kan, tentu saja kita butuh menunggu waktu dia naik. Konsolidasi itu bisa berjalan jangka pendek hingga jangka menengah ya. Misalkan saham ini konsolidasi dari Agustus sampai dengan saat ini, itu konsolidasi di rentang yang tadi saya bilang cukup lebar dan bisa untuk ditradingkan. Dalam konsolidasi ini saham ini naik sebanyak 1, 2, 3 kali. Jadi dalam waktu September, Oktober, November hingga Desember ini dia hanya tercatat naik sebanyak kurang lebih 2 sampai dengan 3 kali ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita beli di support mungkin di harga yang tepat, namun untuk proses naik ke target itu membutuhkan kesabaran yang ya setiap orang tidak memiliki hal tersebut. Ada beberapa orang atau mungkin ada tipikal trader yang kalau bisa kalau beli sekarang nanti sejam kemudian naik. Nah ini mungkin sulit untuk seperti itu. Untuk kondisi teknikal saat ini, bukan berarti sama ini nggak bisa, tetapi untuk kondisi teknikal saat ini, ya begitu.
Lanjut ya. Bagaimana analisa atau review Pak Yev untuk trading SAVE? Jika saya lihat SAVE, volume trading tidak besar. Jika layak untuk trading, di titik mana entry dan targetnya, take profitnya? Oke, kita lihat. Kita lihat dulu ya. Oke. Kalau bicara volume transaksi memang terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan, dan untuk saat ini kita bicara tren itu turun ya. Jadi kita harus tahu kita trading di saham tren turun. Bisa nggak kita trading di saham yang trennya lagi turun? Ya bisa, tapi kita harus ekstra disiplin. Di harga saat ini relatif sedang menguji support trend line. Nah, ini tren turun minor ya, yang kita ekspektasikan bisa kita ambil untuk kita swing atau pullback dari tren ini ya. Di harga saat ini relatif cukup bertahan meskipun belum ada tanda-tanda dia ada swing naik ya. Tetapi kalau Anda beli di harga saat ini pun secara risk sudah sangat terbatas, atau Anda bisa proteksi di support 232 itu sekitar kurang dari 4%-an. Kalau Anda bisa dapat di harga 246 atau di bawahnya sedikit, misalkan di 244 atau 242, itu risknya kurang dari 5%. Nah, kalau dia naik atau rebound ya ke 0,2, yang mana 0,2 seharusnya tidak sulit, ya itu 22%. Jadi secara risk reward di harga saat ini mengecualikan dengan volume yang menurun, yang masih sepi ya, ini secara risk reward tadi ya bisa untuk kita tradingkan gitu ya. Nah, cukup atau tidak Anda yang tahu ya. Misalkan saham ini itu transaksinya katakanlah ya, transaksi hariannya totalnya sesepi-sepinya katakanlah 5 miliar gitu ya. Sedangkan kita itu kalau mau trading di sebuah saham itu minimal beli itu nilainya kira-kira 500 gitu ya. 500 itu alokasi terkecilnya 500 juta. Berarti saham ini terlalu kecil atau tidak terlalu kecil. Jadi paling tidak kita harus memposisikan diri 1/100 dari total transaksi. Misalkan transaksinya itu 100 miliar. Terus kita mau beli 5 PV. 5 PV-nya kira-kira sekitar ya anggaplah 500 juta. Nah, itu bisa untuk kita tradingkan. Sekali lagi ya, ini contoh ya. Kita ambil contoh seperti itu. Jadi kita kalau beli itu, kalau kita lihat total transaksi sesepi-sepinya, kita ambil yang paling sepi ya. Sesepi-sepinya per harinya itu sekian, kita harus 1/10-nya. Kalau tidak cukup atau terlalu kecil untuk kita beli, ya kita pilih yang lain dong. Gitu ya. Oke. Jadi setiap orang memang punya pilihan yang berbeda-beda ya berdasarkan size dari modalnya. Tolong analisa saham Elsa untuk dividend investing. Apa like invest bisa masuk harga berapa untuk dividend investing gitu ya, kita lihat ya. Elsa. Kita lihat ya fundamentalnya apakah like invest dulu baru kita bicara layak atau tidak atau beli tidak gitu ya. Secara kinerja pertumbuhan memang tidak terlalu jelek ya. Nah, kita lihat di sini memang sebenarnya lebih ke service ya, perusahaan service yang kita bisa katakan marginnya itu sangat tipis, di bawah standar kami 5%, net marginnya di bawah 5%, sehingga secara profitabilitas ini tidak masuk ke saham yang kita kategorikan layak untuk invest. Namun Anda tidak perlu juga mengikuti kami. Kalau misalkan Pak Yev, saya maunya saham itu yang penting tumbuh, kemudian tadi dividennya layak gitu ya. Dividen dalam kategori layak buat kami itu bukan dividen yang besar. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang ada yang mencari dividen itu yang besar sekali gitu ya.
Tetapi kalau kami mencari dividen yang wajar, wajar itu seperti apa ya buat kami? Wajar itu kalau payout rasionya itu kurang dari 75% sampai dengan 50%. Artinya ada 25% yang dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan. Ya. Lalu yield berapa yang kita cari? Yield mungkin kecil yang tercatat. Ya, misalkan kita coba cek ya. Sambil kita cek. Yield misalkan ya. Kadang 2%, bisa 8%. Nah, artinya apa? Secara yield ini bisa berubah-berubah. Ya. Dengan asumsi pertumbuhan yang ada saat ini sudah berada pada titik tertinggi, ya, dengan payout yang sama, ya, asumsi kita adalah dengan harga saat ini, ya, di mana harga pembagian dividen sebelumnya di angka 400, saat ini di 456. Di harga saat ini kemungkinan besar yield yang kita dapatkan kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, dividen tahun sebelumnya, tahun 2023 gitu ya. Nah, oke, jadi untuk yield secara bisa dikatakan mungkin Anda bisa dapat, ini kira-kira ya, Anda perlu menghitung lagi ya, kira-kira, karena kalau untuk memperkirakan untuk yield dan sebagainya itu kita harus pakai sistem ya, pakai hitung-hitungan. Ya kan, dan menghitung dividen itu ya butuh perhitungan yang cukup panjang ya. Pertama kita harus proyeksikan dulu bagaimana kinerja beberapa tahun mendatang. Kan kita invest bukan untuk tahun besok aja, mungkin kita invest untuk beberapa tahun mendatang, sehingga kita bisa melakukan proyeksi berapakah bottom line-nya dalam beberapa tahun mendatang ya. Kemudian kira-kira payout-nya akan stabil di angka berapa, lalu kita bisa tahu yield paling optimalnya di berapa yang kita bisa peroleh dari saham ini. Nah, kira-kira kalau harga saat ini dengan asumsi pertumbuhan saat ini masih berlanjut, namun bisa katakan sudah berada di titik pertumbuhan itu ada titik klimaks ya, ada titik klimaks. Dimana kalau pertumbuhan terlalu tinggi di tahun selanjutnya, jika tidak ada event tertentu, dia bisa saja dia turun. Nah, Anda masih bisa dapat di angka 7 sampai dengan 15, tapi kira-kira hanya di beberapa tahun mendatang. Ya, itu bicara dividen. Nah, sedangkan kalau kita bicara dividen investing, biasanya kita akan merekomendasikan saham-saham yang sudah terbukti konsisten, tidak perlu besar. Ya, yield 4 sampai dengan 5%, tetapi kita bisa dapatkan sahamnya ketika market crash. Contohnya apa? BRI. Ini sedikit edukasi ya. BRI di PIR kita dapat di angka 2000 sekian. 2200 ke bawah. Berapakah yield yang kita dapatkan? 14%. Ya, di atas 10%. Di atas yang Anda lihat di data TradingView ini. Ya. Jadi ketika kita memang ingin dividen investing, kami lebih memilih saham-saham Aristo yang sudah terbukti dan konsisten dalam memberikan dividen. Namun ketika kita beli hanya pada saat market crash. Ya, itu saja ini sangat membutuhkan yang namanya kesabaran. Jadi nggak mungkin ya kita beli saham yang mau beri dividen seminggu ke depan, nggak mungkin. Ya, kalau kita memang tujuannya untuk dividen. Ya, kalau misalkan minggu depan dia mau kasih dividen, kita akan menunggu penurunan setelah dividen untuk dividen selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beli sekarang, besok dividen dia harga saham jatuh, kita bisa rugi floating loss. Ya, mungkin floating loss itu bukan kerugian kalau kita belum jual memang, tetapi akan lebih optimal jika memang kita beli saat jauh-jauh hari sebelum dividen. Menurut saya seperti itu. Nah, apakah Elsa ini bisa untuk dividen investing? Dengan beberapa tahun terakhir ini mengalami lonjakan dividen, menurut saya ini cukup ya bisa kita alokasikan. Mungkin dengan market cap di 3 triliun ini mungkin kita bisa ambil sekitar 5 PV. Ya, dengan catatan tadi Anda perlu melakukan kalkulasi-kalkulasi yang mana Anda harus mengecualikan yang namanya profitabilitas. Profitabilitas yang standar di kami adalah 5%. Kalau misalkan sebuah saham tidak
memenuhi 5%, ya tentu saja tereliminasi secara otomatis. Gitu ya. Lanjut ya. Assalamualaikum. Terima kasih infonya untuk STAA tempo hari. Mau tanya untuk PRDA sekarang sedang swing turun dan seller masih lebih kuat dari buyer. Oke. Tapi sepertinya harga sudah mulai menarik. Di berapa kira-kira layak untuk pantau dan tunggu konfirmasi masuk? Oke, kita lihat ya. PRDA, Prodia. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, dia sudah di bawah support sebelumnya ya. Artinya new low. Ya, new low ini artinya berarti kita harus melihat level ekstensi ya dari penurunan tren turun selanjutnya. Oke. Jadi dengan ekstensi yang jika tidak terjadi kenaikan dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan kembali ke atas 2730 ya, berarti Anda bisa menunggu setidak-tidaknya di 2500 sampai dengan di 2230 gitu. Oke. Mohon analisa untuk saham BRI, BCA dan BMRI untuk tahun 2025. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk serok? Serok untuk trading atau investasi tahun 2025 ya, mungkin lebih ke 2025 Anda ingin investasi mungkin ya. Apakah di harga saat ini tergolong, kita ambil BRI ya, satu saham ya, kita ambil BRI. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau Anda ingin jangka menengah panjang ya, untuk harga saat ini menurut saya ya, kalau Anda mau sabar, Anda mungkin bisa beli secara bertahap di 4.200-an ini. Namun kalau Anda ingin dapat di harga yang bisa dikategorikan best price ya, seperti yang saya bahas di pembahasan sebelum-sebelumnya, di 3.800 setinggi-tingginya di situ. Dan mungkin kami akan melakukan buyback di angka itu, di PIR. Setelah kami jual bersih sampai dengan hari ini di PIR, kita belum melakukan buyback. Kalau di private trading beberapa kali ya kita trading ya, profit ya, loss dan sebagainya. Tapi kalau untuk invest itu hal yang lain. Dan terakhir, untuk strategi jangka menengah kami pun di Bull Hunter kami juga menjual saham ini. Artinya secara jangka menengah mereka menganggap ya, terakhir kita jual di bulan September ya. Oke. Kita jual di 5.000-an. Bull Hunter ya. Ini kita bicara jangka menengah ya. Kenapa kok dijual gitu ya? Nah, ini 5.400 kita jual. Kenapa kok kita jual? Karena memang secara tren sudah terkonfirmasi turun dalam jangka pendek menengah. Namanya strategi trend following yang kita asumsikan lebih dari 1 bulan sahamnya harus uptrend, berarti ya saham ini saat ini masih dalam proses turun jangka menengah, belum ada reversal. Nah, kalau Anda pengennya adalah trend following bukan investing ataupun swing trading, tunggulah uptrend ya. Gitu. Tunggu uptrend untuk saat ini harus paling tidak kembali naik di atas 4.800 ya. Itu pun dalam proses belum terkonfirmasi ya, masih proses ada tanda-tanda ini double bottom ya. Itu probabilitasnya 75% ya gitu. Nah, dengan demikian saya kembali kepada Anda, kalau Anda ingin investasi dengan fundamental yang saat ini, sementara ini angka 4.800 itu seharusnya bisa untuk kita tunggu. Namun bukan untuk besok ya kan, minggu depan bukan ya. Nah, kita bicara mungkin di kuartal 2 ya, kuartal 1 akhir ya, itu mungkin bisa kita coba tunggu ya gitu. Untuk Desember ini mungkin dia ada untuk swing naik mungkin bisa ya, tetapi untuk
kita bicara 2025 sebenarnya bisa aja di Januari kita jualnya atau Februari, tetapi kan tidak ada penjelasan spesifik. Makanya kan kalau kita berkonsultasi itu sampaikan yang sedetil-detilnya. Anda itu ingin plannya apa sih? Ingin investasi? Tentu saja kalau investasi tidak ada batasan waktu ya, tahunan, ya jangka panjang. Gitu. Tadi ya saya sudah jawab. Untuk saham yang lain, banking yang lain kurang lebih sama, ya. Gitu. Kalau untuk saat ini untuk invest kami belum ya, gitu ya. Dikasih atau tidak kami tidak peduli. Kalau dikasih kita ambil, kalau enggak ya udah yang lain banyak, gitu ya. Jadi jangan bilang saya nakut-nakutin saham ini bakal ke bawah 4.000, tapi memang secara fundamental dan teknikal menurut kami sangat memungkinkan. Sudah saya bahas beberapa kali dan menjadi judul utama ya. Silakan Anda cross check lagi di Telegram. Tinggal ketik kode BRI atau BMRI atau BCA. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Yep. Mau analisa untuk saham Jaya. Apakah layak investasi dan harga berapa harga masuknya? Terima kasih, sehat selalu Pak Yep dan tim. Terima kasih doanya. Oke. Untuk trading. Oh, investasi. Baik. Apakah like investasi? Mari kita cek dulu bagaimana fundamentalnya. Oke. Jadi dari sisi pertumbuhan beberapa tahun ini cukup bagus ya untuk revenue. Kemudian untuk bottom line juga wajar ya, masih ya bisa dikategorikan masih wajar ya. Kemudian di kuartal 2024 ini terjadi sedikit penurunan yang kemungkinan ini akan menyebabkan kinerjanya turun di 2024 nanti. Di laporan kuartal 4 nanti kita tunggu. Ini sepertinya lebih ke koreksi ya. Nah ini refleksi dari harga sahamnya ini ya. Kita juga pernah invest ya. Jadi secara fundamental harusnya saham ini layak gitu ya untuk invest. Kita jual saham Jaya ini 2022 ya, sepertinya di 200-an. Saat itu kita juga jual saham yang lainnya. Jadi kita jual di 204. Ya. Berarti karena pernah direkomendasikan, ini kita beli waktu itu di November 2021. Ya, nih di sini. Kita beli di November, ya ini ada catatannya ya, open date 2021 November. Kemudian kita keluar tidak lama kemudian ya. Tidak lama kemudian di Desember ya. Berarti hanya 1 bulan ya. Ya ini terlalu cepat ya untuk investasi ya. Mungkin hanya belinya juga sedikit juga ya. Kita beli berarti ini secara fundamental like invest ya seharusnya. Karena pernah masuk ke rekomendasi kami di 120-an, kemudian jual di 204, 64% dalam waktu sebulan ya. Bisa ya seperti itu ya. Jadi ketika kita investasi jangan salah artikan, oh investasinya ya cuma sebulan. Enggak seperti itu ya. Jadi kalaupun kita diberikan kenaikan itu dalam waktu seminggu 2 minggu ya gimana lagi. Sekali lagi kita bukan price maker. Kalau misalkan kita menemukan saham like invest dan sahamnya belum naik, kita beli dengan anggapan saham ini akan naik dalam waktu jangka panjang. Namun ketika saham yang kita baru beli ini kemudian naik ya, diberikan kenaikan dalam waktu yang bisa dikategorikan jangka pendek gitu ya, sebulan atau seminggu ya gimana lagi gitu ya. Jadi jangan terus oh investasi itu cuma sebulan ya, bukan ya gitu. Jadi untuk fundamental saya rasa like invest, namun dalam proses koreksi, di mana koreksi ini secara teknikal pun memungkinkan untuk saham ini turun ke angka 80 sampai dengan mungkin bisa di 70 ya. Jadi sembari melihat penurunan ini masih terjadi, saran kami yang kita perlu lakukan kalau kita baru akan mau invest di saham ini adalah menunggu ya, menunggu penurunan. Oke, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat.
Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Semoga yang saya sampaikan di F-Talk malam ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang sekiranya Anda ingin konsultasikan, sampaikan sedetil-detilnya. Ya, Anda ingin berencana trading ataupun investasi, sampaikan sejelas-jelasnya agar nanti jawaban saya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.